يحفظ كتاب الله تعالى وينبغي لمن لا يحفظ كتاب Allah, dan sayogyanya bagi siapapun yang tidak hafal kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim, ay yukthira min istima'ihi wa min al-isgha'i 'inda qira'atihi. Hendaknya dia memperbanyak mendengar, menyimak daripada bacaannya. Qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka simaklah, maka dengarkanlah dengan benar-benar, wa ansitu, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara salah satu adab yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila kita mendengarkan bacaan Al-Quran, maka sikap kita bagaimana? Yaitu mendengarkannya, mendengarkan dan diam. Artinya jangan sampai kalau ada saudara kita yang lagi baca Al-Quran dan di saat itu kita bepanderan, itu berarti sudah menyalahi adab dan terhadap Al-Quran. Itu berarti sudah kita menyalahi akhlak terhadap Al-Quran. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang lagi baca Al-Quran, sikap kita ada dua. Yang pertama, mendengarkannya dengan benar-benar, menyimak bacaan tersebut dan diam. Bahkan di sini ya disebutkan dengan sirat fastami', dengan fi'il amr, perintah. Ya, dengan fi'il amr, wa ansitu, menunjukkan tekanan yang kuat supaya kita jangan sampai bepandir, berbicara, bergurau, ataupun kita tidak mendengarkannya ketika ada orang yang baca Al-Quran. Misalkan di dalam acara Maulid Nabi SAW, tentunya ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka di saat ayat suci Al-Quran itu dibacakan, sikap kita haruslah mendengarkannya, menyimak bacaan tersebut, dan juga jangan sampai bepandiran dan bergurau. Ini perintah Allah dan ini adalah perintah Rasulullah SAW, menyimak dan mendengarkannya. Qala alaihi salatu wassalam, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanah mudha'afah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengarkan kepada satu ayat ataupun kepada ayat min kitabillah, daripada Al-Quran, kitab Allah, kutibat lahu hasanatun mudha'afah, maka dia akan diberikan pahala, ditulis satu kebaikan yang berlipat ganda. Satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala bagi siapapun yang menyimak dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini selain daripada membaca ya, ini hanya mendengarkan saja. Ada orang baca, kita dengarkan. Ada orang baca, kita simak. Ada orang baca, kita diam dan menyimaknya. Maka setiap huruf yang kita dengarkan daripada bacaan tersebut, kita mendapatkan pahala ataupun kebaikan yang berlipat ganda, satu hurufnya. Kalau kawan kita itu membaca 100 huruf, berarti kita pun dapat 100 huruf kebaikan dan dilipat gandakan. Nah,
100 jadi 200 karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu solusi. Ya, salah satu solusi bagaimana orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an atau orang yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat membaca Al-Qur'an, ataupun orang yang tidak sempat untuk membaca Al-Quran karena sebab-sebab yang lainnya, karena kada bisa membaca atau karena terlalu sibuk atau karena malas, maka jangan sampai ditinggalkan, yaitu mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, sudahnya kada bisa membaca Al-Quran, mendengarkan orang membaca Al-Quran kada ketujuan, maka ini sangatlah rugi. Kalau kita kada bisa baca Al-Quran, paling kada ketuju mendengarkan orang membaca Al-Quran. Kenapa? Mendengarkan saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf Allah balas satu kebaikan dan dilipat gandakan lagi. Jadi satu huruf jadi 2. Kalau kita dengar 100 huruf, ya, maka dapat 200. Kita mendengarkan orang baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, bi satu huruf, bis, sin satu huruf, mim satu huruf, sudah berapa huruf? Sudah 3 huruf. Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, al 2 huruf, hamdu 3 huruf, berarti sudah 5. 5 kali 2 sudah 10 pahala kebaikan. Hanya daripada surah Fatihah, berapa huruf daripada surah Al-Fatihah itu. Nah, jadi luar biasa kemuliaan Al-Quran, kemuliaan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bagi orang yang membacanya saja mendapatkan pahala dari Allah, tetapi yang mendengarkannya pun diberikan pahala oleh Allah. Oleh sebab itu, kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengar kawan kita, saudara kita yang baca Al-Quran, maka usahakan kita menyimak bacaan itu. Yang tujuan apa? Supaya kita mendapatkan pahala juga. Ya. Wa man qara'aha kana lahu nuran yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang membacanya, maka dia mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Jadi beda. Orang yang mendengarkan dapat pahala dari Allah, dan yang membaca selain dapat pahala dan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa talabul istima'i khassan biman la yaqra'ul Qur'an, bal huwa 'amun likulli ahadin min qari'in wa ghairihi. Walaisa talabul istima', dan bukan hanya tuntutan untuk menyimak ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran itu tertentu bagi orang yang tidak membaca Al-Quran saja, tetapi ini bersifat umum, siapa saja, baik orang yang membacanya, wa ghairihi, ataupun orang yang lainnya, baik ini yang membaca ataupun orang yang lain. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra' alayya," bacakanlah Al-Qur'an kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan kepada beliau Al-Qur'an. Faqala lahu, "Wa kaifa aqra' alayk wa alayka unzil?" Bagaimana aku bisa membaca kepadamu wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Ujar Ibn Mas'ud. Faqala alaihi salatu wassalam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, karena aku senang dan aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran itu selain daripadaku. Walaupun Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ini salah satu contoh bahwasanya Rasulullah itu selain beliau membaca Al-Quran, selain Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dan beliau membacanya, tetapi beliau pun senang mendengarkan bacaan Al-Quran daripada orang lain. Nah, jadi ini menunjukkan
orang yang ketujuh mendengarkan bacaan Al-Quran berarti dia termasuk orang yang menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketujuh membaca bagus, ya, ditambah lagi ketujuh mendengarkan. Ini yang bagus gitu. Sudahnya ketujuh membaca Al-Quran dan ketujuh pulang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Kalau kada kawaju mengambil keduanya, maka paling tidak dia ketujuh mendengarkan dan senang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Jangan sampai membaca sudah kada ketujuh, mendengarkan kada ketujuh juga. Maka ini berarti salah satu tanda dan alamat Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan daripadanya Al-Quran kepadanya. Nauzubillah. Faqara alaihi min awali surah An-Nisa. Maka Ibn Mas'ud membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surah An-Nisa. Ibn Mas'ud membaca surah An-Nisa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mendengarkan bacaan tersebut. Wastama'a alaihi salatu wassalam ila qira'ati Abi Musa wa ila qira'ati Salim maula Abi Huzaifah. Thumma qala alhamdulilladzi ja'ala fi ummati mithlah. Rasulullah SAW mendengarkan dan menyimak bacaan daripada Abi Musa dan kepada bacaan Salim maula Abi Huzaifah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah, kata Rasulullah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala, yang telah menjadikan fi ummati, pada umatku, mislahu, sepertinya. Jadi Rasulullah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu, sepertinya. Artinya apa? Ya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Qur'an dan Rasulullah mendengarkannya. Begitu juga Rasulullah memuji kepada umatnya Nabi, ya, bagi ada yang membaca Al-Qur'an dan ada yang mendengarkan. Artinya kalau kita ini ketujuh mendengarkan bacaan Al-Quran dan senang membaca Al-Quran, itu termasuk orang yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sikap, ya, sikap dan adab kita terhadap Al-Quran, yaitu mendengarkan dan diam ketika Al-Quran itu dibacakan. ومما ينبغي المحافظة عليه ويتأكد قراءة السور والآيات التي ورد الأخبار بفضائلها والجزالة الثواب في تلاوتها والحث على المواظبة عليها في بعض الأوقات. Dan juga daripada seharusnya, sayoknya kita menjaga daripada surah-surah Al-Quran yang harus kita baca, kita lazimkan dan istiqomahkan untuk membaca surah-surah Al-Quran. Ada surah-surah Al-Quran yang dianjurkan, yang kalau bisa jangan ditinggalkan, ya, sangat dianjurkan sekali untuk membacanya. Beberapa surah, selain kita membaca Al-Quran secara umum, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-Imran, An-Nisa, dan sampai akhir daripada surah, ada beberapa surah yang dianjurkan, yang lebih dianjurkan oleh Rasulullah, ya, selain daripada surah-surah yang lain. Dan ini diusahakan jangan ditinggalkan, diusahakan, ya. Kenapa? Karena ada memiliki fadilah tertentu, ada memiliki keutamaan tertentu dan pahala yang lebih besar fi tilawatiha, dalam membacanya. Famin dzalika, dan daripada itu yang termasuk daripada ayat atau surah yang dianjurkan kita untuk membacanya yaitu suratul Kahfi. Kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Nah, kapan membacanya? Yaumal Jum'ah wa lailatul Jum'ah.
Membaca surah Al-Kahfi itu yaumal Jum'ah, pada hari Jumat di siang hari dan malam hari Jumat. Dua, malam hari Jumat dan di siang harinya. Kalau kadang-kala keduanya, paling kada siang atau malam. Kalau bisa keduanya bagus lagi. Malam Jumat dibaca, siang Jumat dibaca surah Al-Kahfi. Nah, ini sangat dianjurkan. Ya, muta'akkid, ya ta'akkad. Ya, sangat dianjurkan. Kenapa? Inna man qara'aha ghufira lahu ila Jum'ah. Inna man qara'aha ghufira lahu ilal jum'atil ukhra. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan di siang harinya, maka ghufira lahu, diampunilah dosa-dosanya, ilal jum'atil ukhra, sampai Jumat yang berikutnya. Jadi dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca misalnya besok hari Jumat kita baca malam ini, maka dosa kita seminggu ke depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah membaca surah Al-Kahfi. Selain daripada ampunan dosa yang kita dapatkan daripada membaca surah Al-Kahfi, Allah ta'alahu nurun min qadami ila ananis sama. Mancar cahaya dari diri kita sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa nih fadilahnya. Allah pancarkan cahaya dari kaki kita, ya. Jadi awak kita seawakan bercahaya. Dari kaki naik cahaya itu ke batis, paha, ke awak, bahu, ya, kepala, dan naik terus sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya fadilah daripada surah Al-Kahfi. Ya. Berarti kalau bercahaya ini kayak menandakan surah itu dimuliakan oleh Allah, dan orang yang membacanya pun dimuliakan oleh Allah. Orang yang membacanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sempat bercahaya. Dapat ampunan dosa, ya, dan juga diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa ganal dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dosa kecil semingguan nih diampuni Allah taala dengan berkat membaca surah Al-Kahfi. Nah, maka bagi siapa yang mampu membacanya, usahakan dibiasakan dan diistiqomahkan, ya. Karena fadilah yang sangat luar biasa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala muskil, segala permasalahan, segala kesulitan itu semuanya berasal daripada dosa kita. Keapesan, kesialan yang kita dapatkan itu semua bersumber daripada dosa. Urusan kita kada lancar itu karena dosa kita yang banyak, yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apes, sial, sumpek, ya, urusan kita susah, itu disebabkan apa? Karena dosa-dosa kita. Ibarat pipa, ya, pipa itu kalau kotor, banyak kotorannya pada pipa, saluran banyu itu kalau kotor, maka kotoran itu akan menyumbat jalan lancarnya banyu. Kalau banyu kada lancar, berarti yang keluar pun dari keran itu juga sedikit. Nah, jadi kenapa air keran ini keluarnya kada banyak? Karena banyaknya kotoran-kotoran yang menyumbat pada pipa itu. Nah, itulah ibaratnya dosa kita. Kotoran-kotoran yang ada pipa itu ibaratnya sebagai dosa. Yang seharusnya air itu lancar, kencang keluarnya, tapi karena dosa tadi kada kencang lagi. Seharusnya rezeki kita banyak, rezeki kita lancar, rezeki kita luas, tapi karena dosa tadi rezeki kita jadi tersumbat, usaha kita jadi tersumbat. Nah, ini karena gara-gara dosa. Tapi kalau kita sudah bersihkan pipa itu, ya, maka air itu pun akan lancar keluarnya. Air itu akan jadi kencang lagi keluarnya.
Artinya permasalahan yang ada akan dilepas oleh Allah SWT. Dipermudah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, keapasan Allah ganti dengan kebaikan. Semuanya Allah ganti dengan kebaikan dengan sebab dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Karena itu semualah yang menyanggal daripada urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Ya, susahnya kita mendapatkan nikmat dalam ibadah kita ya karena dosa juga. Ya, karena saking banyaknya dosa kita sehingga ketika kita sholat kada pernah merasakan nikmatnya sholat, baca Al-Quran kada pernah merasakan nikmat baca Al-Quran, kada ada rasa dalam hati ini rasa takut lawan Allah, kada ada rasa dalam hati ini rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebabnya apa? Ya karena dosa. Maka dosa inilah hal yang paling utama yang harus kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, ibarat pipa air, kalau kotorannya sudah bersih di pipa itu, maka airnya akan kembali lancar. Kalau airnya sudah lancar, maka hanya kita meningkatkan lagi apa yang perlu dibersihkan. Yang perlu dibersihkan adalah kualitas airnya itu. Airnya sudah lancar keluar, oh tapi airnya masih keruh, maka airnya yang kita perbaiki, tapi sudah lancar ya. Barulah kita naik kepada tingkat yang selanjutnya, memperbaiki kualitas air. Nah, jadi fadilah daripada membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malamnya, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai ke Jumat yang akan datang, dan Allah pancarkan cahaya daripada dirinya sampai ke langit. Dan dalam riwayat Allah alahu min nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, Allah akan memancarkan antara dia sampai ke Makkah al-Mukarramah. Anna man hafadha 10 ayat min awal al-kahfi thumma kharaja ad-dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat, 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, awal surah Al-Kahfi dari 1 sampai 10 hafal, thumma kharaja ad-dajjal, kemudian Dajjal keluar, asima min fitnatihi, maka dia akan selamat daripada fitnahnya Dajjal. Nah, ini termasuk amaliyah, termasuk amalan ya, termasuk ikhtiar kayak apa caranya supaya selamat daripada fitnahnya Dajjal, yaitu dengan cara menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Kada tapi banyak ya, 10 surah itu insya Allah kada banyak. Ada disuruh menghafal keseluruhannya 100 ayat lebih. Nah, tapi 10 ayat pertama aja dihafal dan dibaca. Nah, bukan hanya sekedar hafal, tapi dibaca. Maka dia akan selamat daripada fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal kan sudah kita jelaskan tuh, luar biasa fitnahnya Dajjal. Ya, kada sedikit orang yang termakan dengan fitnahnya Dajjal. Bayangkan pada ketika Dajjal sudah keluar, kita ini berada dalam kesusahan. Air kering, makanan habis, pohon-pohonan habis semua ya, buah-buahan tidak ada. Kita dalam keadaan sangat lapar dan haus. Datang Dajjal membawakan kita minuman yang segar ya, buah yang lezat, makanan yang enak. Ditawarkan kepada kita. Nah, kata Dajjal, kalau engkau mau makanan ini, tapi engkau harus ikut aku, kata Dajjal. Maka di saat itu kada sedikit yang tergoda ya, karena saking kada tahannya dengan rasa lapar dan haus, melihat air yang segar ya, buah-buah segar, makanan yang nikmat, maka banyaklah orang yang terjerumus dengan fitnahnya Dajjal. Itu diantaranya ya, karena sihirnya Dajjal sangat luar biasa. Memang Allah berikan kekuasaan kepada Dajjal untuk menguji iman manusia. Maka
orang yang hafal 10 ayat daripada surah Kahfi, kalaupun sempat nanti dia bertemu Dajjal, dia akan diselamatkan Allah Ta'ala, dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga dia aman dari fitnahnya, kada terumpat dan kada terikut menjadi pengikut Dajjal. Tapi sebaiknya jangan berangan-angan hendak bertemu Dajjal, kada usah. Ya, kalau bisa kita ini meninggal sebelum datangnya Dajjal. Karena walaupun selamat, kehidupan pada saat itu sangat-sangat darurat sudah. Ya, kehidupan pada saat itu sangat-sangat susah. Bayangkan, makanan tidak ada, minuman tidak ada, kita punya anak, punya istri, kada makan, kada minum. Kita tahan, anak kita belum tentu tahan. Kita tahan, istri kita belum tentu tahan, kelaparan. Akhirnya kita ambilkan minuman itu untuk siapa? Untuk anak kita, untuk istri kita. Akhirnya kita semua menjadi pengikutnya Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Berdoa kepada Allah supaya diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Berdoa kepada Allah supaya kada ditemukan dengan Dajjal. Ini yang terpenting. Para hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberikan keberkahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dan keringanan hati dan lisan kita untuk membaca Al-Qur'an. Semoga hati kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta terhadap Al-Qur'an, diberikan rasa senang kepada Al-Qur'an, dan Allah berikan kita rasa nikmat ketika membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat daripada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita didekatkan baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan Rasulullah di bawahnya benderanya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa lakum salihah.